Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, channel Tony Susanto. Kali ini saya kedatangan shockbreaker Kawasaki Atele. Ini modelnya monoshock dan ini keluhannya bocor ya. Ini motor seperti Kawasaki Atele ini posisinya miringnya, tidak dipasang berdiri sebagaimana umumnya shockbreaker yang lainnya ya. Ini posisinya miring ya, dan ini keluhannya bocor, udah olinya juga udah kosong ya, jadi jeduk-jeduk dan empuk ya. Oke, untuk seperti ini ukuran sealnya sama ya seperti MX, Vixen dan FU ya, sama monoshock lainnya, diameternya juga sama ya. Dan untuk shockbreaker ini identiknya hampir mirip dengan Satria 2 tak ya, karena ada setelannya buat per ya. Oke, bagi teman-teman yang punya keluhan seperti ini, punya motor Kawasaki Atele yang bocor seperti ini, teman-teman bisa tonton video ini ya. Jangan di skip agar teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Oke, kita langsung aja ke pemotongan. Untuk pemotongan ini besinya agak tebal ya, jadi memerlukan tenaga ekstra. Ya, setelah pemotongan ya, kita akan ke tahap pencabutan seal ya. Dengan alat khusus kita akan menariknya supaya seal bisa keluar ya. Oke, untuk pencopotan kita akan skip aja dulu ya. Dan ini ya teman-teman ya, udah dicopot. Ini olinya udah kosong ya, cuman netes berapa tetes. Dan ini kondisinya udah parah. Dan untuk shockbreaker ini ya, ini dalamannya ada karet ya. Ini karet fungsinya untuk menahan tabung dalam sama tabung luar ya, jadi agar tidak bisa cepat miring. Ini modelnya kayak begini ya. Oke, kita langsung aja ke pembongkarannya. Seal kita akan bongkar. Ya, ini sudah dibongkar ya. Oke, kita lanjut ke pengambilan seal ya, pencopotan seal. Ini menggunakan kunci 17 ya untuk membuka murnya. Untuk membuka ini teman-teman harus hati-hati ya, karena di sini banyak ring yang kecil-kecil ya, agar tidak keliru bagi pemula ya, agar menyimpannya hati-hati, jangan sampai berantakan ya. Ini seal udah dibongkar semua ya, semua akan saya cuci ya.
tabungnya semua akan dicuci biar bersih ya. Oke, untuk pencucian kita akan skip aja lagi ya. Dan ini udah dicuci bersih ya. Semua udah bersih, tinggal kita akan ke perakitan ya. Untuk pertama kita akan merakit cara pemasangan sealnya ya. Oke, untuk yang pertama kita masang stopper ya. Ini stopper fungsinya untuk menjaga benturan antara batas tabung sama batas sepatu atas sok ya. Selanjutnya kita ke pemasangan ring penutup dan selanjutnya kita ke pemasangan seal ya. Untuk ukuran sealnya ini adalah ukuran 37 ya, 12,5, 37 dan tingginya 13 mili ya. Selanjutnya kita ke bantalan. Ini masih sepan ya, lumayan sepan. Selanjutnya kita karet stopper bawah dalam. Selanjutnya kita ke pemasangan seher ya. Untuk pemasangan seher ini memerlukan ketelitian ya. Awas jangan sampai miring ya untuk pemasangan seher, dan jangan sampai ada ring yang ketinggalan ya. Oke, kita kira-kira aja ya, kalau udah kencang kita cukup. Ya, ini perakitan seal sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke perakitan memasang oli ya. Untuk oli kita perkirakan aja ya, nggak ada istilahnya milih-milihan. Pertama kita masukin karet ini ya untuk batasnya ya. Ini fungsinya agar tabung dalam sama luar tidak bentrok ya intinya. Ini istilahnya pengaman dan tidak akan goyang ya. Emang ini mantap sekali ya. Selanjutnya kita ke pengisian oli ya. Sekali lagi untuk oli kita bisa atur setelah kita pasang sealnya masuk ya. Jadi kita akan melakukan pemompaan. Kalau ada oli purah ya kita tuangin lagi ya. Ya intinya kalau kita lebih bisa kurangin, dan kalau kurang kita bisa tambahin ya. Ya kita masukin bantalannya ya. Ini untuk oli yang turah-turah nggak jadi masalah ya, tumpah ya.
karena kita akan mencari celahnya dulu ya, jangan sampai ada udara atau oksigen di dalam tabungnya ya. Kita akan setting olinya ya untuk penuh, biarin aja ya, nggak jadi masalah tumpah juga. Oke, kita akan pancing ya, dan ini udah mantap ya, atas bawah udah mantap, keluar masuknya udah mantap ya, perlawanannya udah mantap, dan ini sangat memuaskan sekali ya, sesuai yang diharapkan. Oke, ini ada oli sisa, kita bisa tuangin aja ya. Kita pastikan bantalan udah mentok ya, antara jarak bawah sama atasnya ya, jangan sampai ada yang kocak apa goblak gitu ya. Oke, setelah dikira oli udah pas ya, kita langsung masukin aja sealnya. Oke, mantap ya, enggak ngepost lagi kayak tadi ya. Oke, sebelum pengelingan kita pastikan dulu ringnya masuk ya, secara maksimal dan rata ya. Oke, kita tekan ke bawah, kita tarik lagi ke atas, dan ini tidak ada perubahan ya, jadi tetap mantap, berarti di dalam ini sudah tidak ada oksigen lagi ya. Iya, mantap ya. Oke, kita harus menggunakan obeng yang agak sedikit keras ya. Kita akan ambil dulu obengnya. Oke, kita pastikan si ring udah masuk dengan mapan ya. Selanjutnya kita tahap ke pengelingan ya. Untuk pengelingan kita sebelah-sebelah ya. Kita pentokin dulu. Selanjutnya kita pantek ya, untuk mengancing ring ya.
Oke, kita tes lagi. Di sini nggak ada perubahan ya, masih tetap mantap tarikannya. Oke, untuk pengelingan kita bisa putar-putar ya. Oke, kita cari posisi enak. Kalau kira-kira udah mantap, licin ya tangannya teman-teman ya. Ini tarikan udah berat, udah mantap ya, nggak bakalan jeduk ya. Oke, gini aja ya cara